الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤال ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفرني ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah wa fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan ngaji As-Samail, masuk pada bab yang ke-13 atau di kitab yang dipegang ibu-ibu itu bab yang ke-14. Bab maja fi sifati sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menjelaskan tentang sifat pedang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi arba'a hadis. Pada bab ini ada 4 hadis yang dinukil oleh al-musannif, yakni Imam Tirmidzi. Kita coba kaji bersama terlebih dahulu, nanti saya berikan penjelasan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif nafa'anna Allah bi ulumihi wa asrarihi barakatihi fi darain Allahumma amin. Haddatsana Muhammad bin Basar, haddatsana Wahab bin Jarir, haddatsana Abi Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala. Ini dari jalur Anas radhiyallahu anhu qala. Kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin. Hadis sahih atau kama qala. Kanat qabi'ah, adapun qabi'ah yang dimaksud qabi'ah ini adalah ma'ala ra'sin, gagang dari pedang, handling, pisau, pedang, alat-alat senjata tajam itu semua ada handle-nya atau gagang, bagian gagang, tempat untuk menggenggam. Itu disebut dengan qabi'ah. Qabi'ah sayfi Rasulullah, gagang pedang baginda Rasulullah Muhammad SAW min fiddatin, itu terbuat dari perak. Ini hadis yang pertama. Kemudian kedua, haddatsana Muhammad bin Basar, haddatsana Mu'ad bin Hisam, haddatsani Abi an Qatadah an Sa'id bin Abil Hasan al-Basri qala kanat qabi'atun sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Hadis sahih kama qala. Sama dari jalur Hasan al-Basri. Di sini disebutkan bahwa handle atau gagang pedang baginda Rasulullah Muhammad SAW itu terbuat dari perak. Haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sawran al-Basri, haddatsana Tariq bin Khujair an Hud wa huwa ibnu Abdullah ibni Sa'ad an jaddihi, dari kakeknya qala, berkata, dakhala Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah masuk Makkah, yakni kota Mekah, maksudnya waktu penaklukan kota Mekah, Yaumul Fathi, ala sayfihi dzabun wa fiddah, dan beliau wa ala sayfi, di atas handle atau gagang pedang beliau itu ada terbuat dari, ada ukir-ukiran dari
zahab emas dan fiddah perak. Hadis atau kama qala, di sini disebutkan hadis dhaif. Rasulullah ketika masuk Mekah dalam posisi perang, namun pedang oleh baginda Rasulullah disarongkan, dan ketika menggantung itu pedang terlihat bagaimana sarung pedang dan gagangnya. Cuman di sini tidak disebutkan pedang yang dipakai ketika Futuhat Mekah ini pedang yang mana, karena pedang baginda Rasulullah itu koleksinya dalam riwayat disebutkan ada 9, ada yang menyebut sampai 11, dan itu tidak bersamaan. Ada yang menyebut bersamaan, kenyataannya itu tidak bersamaan, karena bertahap Rasulullah memiliki pedang itu tidak sekaligus, tapi di waktu yang berbeda, dan itu pun tidak genap sampai 9, karena di perjalanan itu nanti ada berapa yang dihadiahkan pada Sayyidina Ali, tidak sepenuhnya ada di rumah baginda Rasulullah, tidak dipegang semua oleh baginda Rasulullah. Kita lanjutkan lagi satu. Haddatsana Muhammad bin Suja' al-Baghdadi, haddatsana Abu Ubaidah al-Hadath, an Usman ibni Sa'ad, an ibni Sirin qala, sana'tu sayfi, saya membuat pedangku, ini Ibni Sirin, ala sayfi Samurah bin Jundab, itu niru pedangnya Samurah, sahabat Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Wa za'ama Samurah annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Samurah sendiri Samurah sendiri yakin bahwasanya sana'a sayfahu, dia membuat pedangnya ala sayfi Rasulullah, itu persis seperti pedang milik baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wa kana Hanafiyan, dan pedang baginda Rasulullah itu versi pedang yang dibuat oleh Bani Hanifah. Samurah bin Jundab ini salah seorang sahabat baginda Rasulullah dari suku Fazarat, salah satu suku yang afiliasinya ke Bani Ghatafan, ya. Dan ini termasuk orang-orang Ansar. Dan Samurah ini masih muda, diserahkan oleh ibundanya untuk bersama baginda Rasulullah, ketika kemudian ditinggal mati oleh suaminya, diantar oleh ibundanya, dan kemudian diserahkan pada baginda Rasulullah. Dalam awal pertempuran tidak boleh karena ini masih muda. Pada akhirnya kemudian diizinkan oleh baginda Rasulullah untuk ikut dalam pertempuran berikutnya. Nah, Samurah itu bikin pedang, itu mirip pedangnya baginda Rasulullah. Nah, pedang Samurah ditiru oleh Ibni Sirin. Ibni Sirin itu membuat pedang mirip pedangnya Samurah. Samurah itu yakin bahwa dia bikin pedang itu persis seperti pedangnya baginda Rasulullah. Lah, adapun pedangnya baginda Rasulullah itu Hanafiyan, itu dibikin, ada salah satu pedang baginda Rasulullah itu dibikin dari Bani Hanifah. Bani Hanifah ini adalah klan yang jenengan mungkin tidak asing mendengar nama Musailamah, nabi palsu. Nabi palsu inilah dari Bani Hanifah. Dan orang-orang Bani Hanifah ini ma'ruf, kanu ma'rufina bi sana'ati suyuf. Mereka ini sangat masyhur, ahli dalam membuat pedang. Dan kalau orang datang ke sana, transaksi untuk dibikinkan pedang akan dibikinkan oleh Bani Hanifah. Ini beberapa gambaran singkat tentang pedang baginda Rasulullah Muhammad SAW berkaitan dengan sifat atau ciri fisik pedang baginda Rasulullah. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan bab
yang menjelaskan pedang baginda Rasulullah ini. Al-Musannif, yakni Imam Tirmidzi, meletakkan bahasan pedang ini setelah bahasan mengenai stempel. Stempel kemarin udah kita jelaskan, menjadi salah satu alat bantu untuk Rasulullah mengirim surat ke raja-raja A'jam, Yaman, Najasyi, Habasyi, Romawi, Persia, Abyssinia, dan sebagainya. Banyak sekali negara-negara di luar kota Madinah, di luar negara kaum muslimin yang pusatnya di Madinah, itu diseru oleh baginda Rasulullah melalui surat itu. Isinya adalah dakwah agar mereka memeluk Islam, mereka menerima Rasulullah dan menjadi bagian dari masyarakat Islam yang dibangun oleh baginda Rasulullah. Dakwah ini yang diajarkan oleh Allah itu yakni yang paling utama seruan-seruan damai. Pedang ini menjadi bagian dari kehidupan orang-orang zaman abad pertengahan, atau bahkan mungkin asal muasal orang-orang itu hidup itu juga ketika membutuhkan senjata, maka model senjata tajam sejenis pedang dan sebagainya itu sudah digunakan. Di masa abad pertengahan itu pedang menjadi alat utama untuk bertahan atau untuk perang. Ya. Nah, kembali bahwa Rasulullah itu diperintahkan untuk mengajak orang-orang masuk Islam. Rasulullah tidak menggunakan pedang, menyeru tidak menggunakan pedang. Tahapan-tahapannya yang lebih awal adalah seruan-seruan diplomasi damai, diajak, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Rasulullah mengirim utusan-utusan untuk itu. Namun ketika kemudian dakwah ini ditolak, kemudian dakwah ini dihalangi, atau kemudian baginda Rasulullah dan kaum muslimin dalam misi dakwah untuk menyebarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu kemudian diperangi, dimusuhi, barulah kemudian pedang ini akan bicara. Disitulah kemudian ada syariat yang namanya syariat jihad. Syariat jihad. Ketika Rasulullah di Mekah pun tidak pernah Allah perintahkan untuk perang. Tidak pernah. Sekalipun sahabat-sahabat itu pada bai'ah Aqabah yang kedua, beberapa orang, tidak hanya 12 orang, tapi pada Aqabah yang kedua itu sekitar 70 orang datang ke Mekah secara sembunyi-sembunyi untuk bai'ah pada baginda Rasulullah. Dan kemudian karena merasa orang-orang Ansar itu punya kemampuan untuk melawan, maka kemudian mengusulkan pada baginda Rasulullah ketika Aqabah yang kedua ini, kita perang aja ya Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah mengatakan, nahnu lam nu'mar bidzalik, kita belum diperintahkan oleh Allah untuk hal demikian. Artinya ada tahapan-tahapan yang namanya jihad itu akan diberlakukan, dan Rasulullah menjalani perjuangan itu sesuai dengan track, sesuai dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahapan-tahapannya seperti apa, ke depan seperti apa. Rasulullah dengan yakin berjalan di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah mengatakan nahnu lam umar bidzalik, kita belum diperintahkan untuk demikian, itu menunjukkan bahwasanya pilihan-pilihan baginda Rasulullah itu bukan atas pilihan pribadi. Karena Allah menuntun seperti itu, jangan perang dulu. Baru ketika kemudian Rasulullah pindah ke Madinah, disitulah mulai turun kewajiban jihad, ya, terutama yang pertama musuh bebuyutannya adalah orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah dengan sekutu-sekutu mereka. Perang dimulai, dan pertama kali perang yang paling besar antara baginda Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy, yakni perang Badar. Terutama adalah perang Badar Kubra, dan itu terjadi pada bulan Ramadan seperti ini, tanggal 17 pada bulan Ramadan. Baru kemudian terjadi perang, dan disitulah pedang baginda Rasulullah dipakai untuk perang. Sebelumnya Rasulullah apakah punya pedang? Punya. Rasulullah punya pedang, punya. Nah, di sini tentang syariat jihad. Rasulullah diperintahkan oleh Allah. Rasulullah matur dalam satu kesempatan,
bu'istu an uqatilan nas hatta yakul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya diutus oleh Allah untuk memerangi semua manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa in qalu dzalik asimmu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kalau mereka mengucapkan itu, maka terlindungi, terjaga darah mereka, harta mereka, kecuali pada haknya. Ini untuk menunjukkan bahwa jihad itu mazin berlaku sejak diperintahkan ila yaumil qiyamah. Cuman macam-macam jihad itu. Ada jihad yang namanya jihad difa'i, ada yang namanya jihad hujumi. Jihad difa'i itu mempertahankan diri. Mempertahankan diri. Itu kewajiban. Dari musuh nyerang, kemudian kita jihad. Diserang kita. Atau kemudian pada level yang paling kecil, misalkan rumah kita dimasuki perampok, kita ngelawan, ini jihad. Ini disebut dengan jihad difa'i, bahkan matinya pun seorang yang melawan perampok itu mati syahid. Jenengan jalan kemudian dibegal tengah jalan, jenengan ngelawan, ini jihad, maka mati pun adalah mati syahid. Ini contoh dalam konteks kehidupan negara masyarakat, bisa saja negara itu diserang oleh musuh, maka kewajiban jihad, jihad difa'i namanya, tentu fardu, kewajiban. Lah ada jihad namanya jihad ofensif atau jihad hujumi, dan itulah dalam sejarah dicatat dengan tinta emas penaklukan-penaklukan, futuhat. Futuhat itu penaklukan, pembukaan wilayah-wilayah baru untuk menjadi bagian dari negeri kaum muslimin. Dan kembali bahwa jihad hujumi ini, jihad ofensif ini adalah jawaban setelah dakwah dengan damai itu tidak diterima. Ketika ngirim utusan, ketika ngirim seruan dengan damai melalui surat, melalui seorang utusan diplomat, kemudian jawaban mereka adalah menghinakan, melecehkan, bahkan kemudian mengangkat perang, mengangkat bendera perang pada baginda Rasulullah, maka di situ baru berlaku jihad ofensif, jihad hujumi. Disinilah pedang itu menjadi alat utama dari pasukan infanteri yang dikirim oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan jihad-jihad futuhat-futuhat ini terus dilaksanakan oleh para sahabat yang menjadi Amirul Mukminin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai kemudian terakhir kepemimpinan kaum muslimin yang ada di Turki itu. Jihad tetap berlaku, ya, tidak boleh kemudian syariah jihad ini dihapuskan, tidak boleh. Sekalipun orang menuduh orang-orang yang jihad itu dianggap teroris macam-macam, tidak. Jihad ada tempatnya, jihad ada waktunya, jihad ada caranya, jihad ada adabnya, ya. Tidak boleh kemudian sembarangan kemudian diterapkan. Polisi pinggir jalan ditembak dianggap jihad, enggak, wong polisinya aja orang muslim. Orang-orang sholat Jumat di masjid di Cirebon, Polres Cirebon, kemudian tiba-tiba ada orang yang meledakkan diri, dianggap jihad, enggak, mereka adalah orang muslim semua. Orang-orang muslim yang pikirannya pendek, sumbu pendek, cara berpikirnya saklek, terlalu mudah mengkafirkan orang, yakni guluf fi takfir, ekstrim dalam pengkafiran. Pokoknya selain kelompokku kafir, selain golonganku kafir. Ada model seperti itu. Zaman sahabat sudah muncul yang disebut dengan Khawarij, kelompok Khawarij. Sayyidina Ali terbunuh oleh kelompok Khawarij. Sayyidina Utsman terbunuh oleh kelompok Khawarij. Orang-orang Khawarij, orang yang menganggap dirinya paling benar. Kalau dilihat ibadahnya, subhanallah, ibadah kula panjenengan kalah, mereka luar biasa. Tapi dalam bahasa Nabi, bacaan Qur'annya itu tidak sampai masuk dalam jiwanya, cuma sampai di kerongkongan, di tenggorokannya. Artinya mereka terlalu saklek dan bahaya, ini racun bagi kaum muslimin. Coba bayangkan ya, saya pernah diskusi dengan orang-orang seperti ini. Dalam satu kesempatan ini saya ceritakan, saya diundang walimatul urus untuk memberikan nasihat pernikahan. Nah kebetulan yang hadir ini orang-orang Khawarij. Rata ini orang Khawarij, saya sebut orang Khawarij. Sama tuan rumah dibilangin, ya Ustadz, jangan nyampaikan topik-topik di luar masalah pernikahannya. Ya, tapi batin saya ini bergejolak.
Ini mumpung ketemu, kapan lagi kalau enggak kemudian saya sampaikan apa yang menjadi pikiran saya terhadap mereka. Begitu selesai, nasihat sebentar, kemudian saya pancing. Ini anak-anak yang baru keluar masuk penjara, baru keluar dari penjara, baru belajar Islam, tapi belajar Islamnya saklek. Menurut Anda gimana tentang pembunuhan terhadap aparat yang di pinggir jalan? Gitu. Jawaban mereka apa? Ini jihad ya Ustaz. Oh gitu ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kenapa kemudian yang disasar itu bukan orang-orang kafir, ini orang muslim. Zahirnya mereka orang muslim. Polisi-polisi itu orang muslim. Bahkan ada yang keluarganya sangat-sangat religius, ahli ibadah. Kenapa tidak kemudian mengambil sasaran orang-orang yang jelas-jelas tidak ada subhat, orang kafir? Sampai saya sebutkan satu persatu. Si fulan. Apa jawabannya? Sama saja ya Ustaz pahalanya, yang penting niat. Gendeng ini orang. Kita ini diajari oleh Rasulullah nahkum bidzawahir. Melihat orang itu berdasarkan apa yang tampak, selama dia tidak murtad, dia muslim. Haram darahnya atas diri kita. Ini tidak, karena berbeda dengan keyakinannya, ditakfirkan, dikafirkan. Maka halal darahnya. Dengan cara apa saja yang dia bisa lakukan, dia lakukan untuk membunuh. Ini kan gila. Akhirnya rame debat itu, malah saya yang dikeroyok, kemudian ditanya, menurut Ustaz, SBY kafir apa enggak? Waktu itu masih Presiden SBY. Kalau Ustaz tidak mengkafirkan SBY, Ustaz juga kafir itu. Ya Allah ya Rabb. Jadi saya termasuk orang yang dikafirkan oleh golongan mereka. Bahkan sempat masuk dalam list target mereka. Jadi cuman ini cerita di dunia lain ya. Ini subhanallah, ada model orang-orang seperti itu. Jihad itu ada tempatnya, jihad itu ada waktunya, jihad itu ada adabnya. Dalam jihad ofensif, Rasulullah itu memberikan tuntunan, gereja nggak boleh dirusak, sinagog nggak boleh dirusak, pohon-pohon nggak boleh ditebang, anak kecil nggak boleh dibunuh, perempuan nggak boleh dibunuh, orang tua nggak boleh dibunuh, kecuali kalau mereka semua terlibat dalam perang. Dilindungi, Islam masuk aman. Karena memang futuhat, penaklukan itu bukan imperialisme menjajah seperti Portugis, Belanda, Jepang, dan Inggris, dan sebagainya, atau Amerika. Bukan. Kalau mereka datang untuk eksploitasi, asli penjajahan. Untuk eksploitasi. Lah Islam datang itu bukan dengan niat untuk eksploitasi harta kekayaan dari negeri yang ditaklukkan. Misi utama jihad baginda Rasulullah adalah untuk mengibarkan panji-panji tauhid la ilaha illallah. Begitu kaum muslimin masuk di satu wilayah, menguasai, aman negeri itu. Orang kafir dijamin juga. Mereka menjadi kafir zimmi. Kalau masih melakukan perlawanan, maka diperlakukan sebagai musuh. Kalau dia kemudian mau tunduk pada kaum muslimin, maka disebut dengan kafir zimmi. Kafir dhimmi punya hak yang sama sebagai warga negara di bawah kekuasaan kaum muslimin, sebagaimana orang muslim. Kita nyenggol kulitnya, numpahkan darahnya, kena hukuman. Sama hukum yang berlaku. Mereka dilindungi, mereka dijaga. Cuman mereka hanya dikenakan namanya doribah, macam upeti atau pajak. Itu aja. Mereka dijaga. Ini jihad, dan disitulah apa yang disebut dengan futuhat. Pedang itu baru berlaku. Nah, pedang-pedang itu menjadi senjata utama pasukan infanteri. Dulu ya, perang itu yang menjadi senjata utama pasukan infanteri maupun pasukan kavaleri yang berkuda, itu pedang, mesti punya setiap orang. Kemudian tombak, tambahnya, tidak semua punya ahli dalam tombak. Kemudian panah, tidak semua ahli dalam panah. Berkuda tok itu kalau nggak bawa senjata juga nggak ada manfaatnya yang lebih besar. Mereka biasanya bawa panah, pedang, tombak, dan sebagainya. Ini 4 senjata. Tombak, jadi panah, pedang, kemudian satunya? 3. Enggak, ada senjata-senjata pendek selain pedang, ada pisau. Jadi mereka punya pisau. Lah tambahan-tambahan ini berkembang. Tambahan-tambahannya berkembang.
mereka waktu perang Rasulullah itu kemudian memiliki alat yang namanya manjanik, pelontar granat, tapi isinya dulu bukan granat, isinya batu. Itu mengadopsi teknik pertempuran orang Romawi, itu manjanik. Jadi alat-alat perangnya seperti itu. Ini Masya Allah. Nah, itu abad pertengahan, akhirnya yang paling favorit itu adalah senjata artileri setelah berkembang. Senjata artileri itu meriam itu. Kalau udah kena meriam, habis dah. Kita belum sempat mana, udah habis duluan. Dari jarak jauh, meriam udah bisa menghancurkan musuh. Kalau pedang kan nggak bisa, fight, face to face, perang dari jarak dekat. Wajah ketemu wajah, baru kemudian berfungsi. Nah, di periode berikutnya perang itu yang paling menentukan adalah diantaranya senjata senjata artileri seperti meriam. Itu paling menentukan. Sebagaimana penaklukan benteng Konstantinopel itu, ya, itu adalah senjata artileri yang paling menentukan. Nah, pada masa Rasulullah pedang ini menjadi simbol seorang laki-laki. Pedang ini menjadi simbol kependekaran atau kepahlawanan seorang. Maka pedang ini hampir menjadi milik semua individu waktu itu, khususnya adalah para raja, para pemimpin kaum, mesti punya senjata. Raja Romawi, Raja Parsia, semua punya senjata-senjata khusus yang biasanya juga dibikin oleh ahli pandai besi yang paling mahir. Bikin khusus untuk raja atau bikin khusus untuk panglima. Nah, di sini juga baginda Rasulullah itu punya pedang-pedang khusus. Punya pedang khusus yang dalam banyak riwayat disebutkan baginda Rasulullah itu punya 9 pedang. Punya 9 pedang. Ya. Ada yang meriwayatkan Rasulullah punya 11 pedang. Ya. Punya 11 pedang. Dan itu dimiliki dalam riwayat yang sahih, itu dimiliki tidak bersamaan, bertahap. Ya, bertahap, tidak sekaligus. Dan itu pun yang semua yang dimiliki tidak kemudian ada di rumah baginda Rasulullah. Itu ada yang dihadiahkan pada sahabat yang lain seperti sahabat Sayyidina Ali. Nah, pedang-pedang baginda Rasulullah ini yang pertama, itu ada yang disebut dengan Al-Ma'sur. Al-Ma'sur. Ini adalah pedang pertama yang dimiliki oleh baginda Rasulullah. Pedang-pedang baginda Rasulullah yang masih bisa ditemukan, itu semua tersimpan di Museum Topkapi di Turki, dan ada di Masjid Husain di Mesir, di satu masjid, jadi Masjid Husain di Mesir, dan ada beberapa yang kemudian tidak ditemukan lagi. Contoh adalah yang paling masyhur Zulfikar, pedang yang bermata ganda, itu yang asli nggak ada yang tahu sekarang di mana. Ada riwayat orang Syiah mengatakan itu sekarang tersimpan rapi, dipegang oleh Muhammad Al-Mahdi, nanti akan akhir zaman akan keluar dengan pedang itu. Tapi ini versi orang-orang Syiah. Tapi dalam penelitian para ulama Sunni, tidak ada satupun orang yang bisa mengklaim pedang Zulfikar yang asli, karena menghilang entah kemana setelah Sayyidina Ali. Nah, pedang yang pertama dimiliki oleh baginda Rasulullah itu pedang namanya Al-Ma'sur atau Al-Ma'sur Fijar. Ini pedang, ya, di buku itu ada gambar-gambar, itu foto yang tersimpan di museum. Jadi riwayat-riwayat ini bisa dikonfirmasi, bisa dikuatkan dengan peninggalan yang ada pada museum hari ini. Selama itu bisa diteliti keabsahannya, itu memang pedang baginda Rasulullah, maka sebenarnya riwayat-riwayat yang kita pelajari ini tinggal dikonfirmasi. Apa yang ada itu menguatkan tentang ciri-ciri fisik pedang baginda Rasulullah. Itu jauh lebih mudah kita mengenal lewat gambarnya. Jadi foto itu sejuta makna daripada kemudian kita bercerita. Begitu lihat barangnya itu tahu. Nah, pedang baginda Rasulullah itu yang pertama Al-Ma'sur atau Ma'surul Fijar. Ini pedang warisan dari ayahanda beliau. Pertama kali Rasulullah punya pedang, ya pedang ini, Al-Ma'sur ini namanya. Pedang Al-Ma'sur. Panjangnya sekitar 99 cm dan terukir pada gagangnya itu nama ayah dari beliau, Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu. Nah, sekarang itu disimpan di di Museum Topkapi di Turki.
Dan akhirnya pedang ini juga dihadiahkan oleh baginda Rasulullah pada Sayyidina Ali. Dihadiahkan pada mantu beliau, yakni Ali bin Abi Thalib. Ali dapat banyak hadiah, termasuk Zulfikar akhirnya menjadi hadiah kepada Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali seorang pemuda yang sangat ahli bermain pedang. Dan dalam banyak pertempuran dia jadi dikenal kehebatannya dalam bermain pedang. Akhirnya Rasulullah kemudian berikan beberapa hadiah. Ini pedang yang pertama, namanya Al-Ma'sur. Yang kemudian yang kedua, namanya pedangnya Al-Battar. Al-Battar. Al-Battar ini pampasan perang. Pampasan perang dari Bani Qainuqa. Kalau pedang yang pertama tadi, yakni Al-Ma'sur, bukan pampasan perang, warisan. Dan itulah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi ketika hijrah. Rasulullah hijrah itu bawa pedang dari Mekah ke Madinah, warisan orang tua beliau. Ini dibawa. Dan itu untuk pertahanan saja. Tidak pernah dipakai oleh Rasulullah untuk perang. Jadi sebelum kemudian ada perintah jihad. Nah, pedang yang kedua itu Al-Battar, ini adalah pampasan dari Bani Qainuqa. Nah, kebetulan dalam riwayat disebutkan di pedang Al-Battar itu di bilahnya, blade-nya itu ada ukiran nama-nama para nabi. Disebutkan di situ ada nama Daud, Sulaiman, Musa, Harun, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isya, dan Nabi Muhammad. Ini disebut dengan pedang para nabi. Pedang para nabi. Ya. Ini Masya Allah. Ini lebih panjang, sekitar 1 cm. Itu panjangnya lebih panjang daripada Al-Ma'sur. Ini masih bisa dilihat di museum. Nah, kalau pedang pendek bukan pedang namanya. Kalau orang sini dibilang golok. Golok. Kalau orang Jawa nggak pernah bikin pedang. Sawabar dia. Kalau membunuh orang dicecel-cecel pakai calo gitu. Atau pakai bendu gitu. Dan orang Jawa di sini tidak mengenal yang namanya parang atau model pedang atau golok. Lebih dikenal bendu sama calo yang dibawa sama garing itulah. Ini terkait dengan soal tradisi, tradisi perang, tradisi pertahanan. Kemudian yang ketiga ada pedang Zulfikar. Ini adalah pampasan perang dari perang Badar pertama. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum mendapatkan penjelasan atau belum menemukan riwayat persisnya bagaimana asal-usul pedang Zulfikar ini. Karena pada akhirnya pedang Zulfikar ini memang pedang yang paling masyhur di antara pedang-pedang yang lain. Dari 11 pedang atau 9 pedang, Zulfikar yang paling masyhur didapatkan oleh baginda Rasulullah pada saat perang Badar. Dan Rasulullah sebagai seorang panglima dan rasul itu berhak juga yakni mendapatkan bagian dari pampasan perang, dan mana yang dipilih oleh baginda Rasulullah terserah Rasulullah. Nah, Rasulullah kebetulan memilih pedang Zulfikar itu karena Rasulullah melihat ini bagus pedangnya. Dan selain dapat pedang, Rasulullah juga mendapatkan onta dari paman beliau, yakni Abu Jahal. Abu Jahal, pampasan perangnya lumayan. Rasulullah mendapatkan onta Abu Jahal dan pedang Zulfikar ini. Nah, pada perang Badar ini banyak peristiwa terkait dengan pedang. Di antaranya adalah kisah seorang sahabat namanya Uqasah bin Milhan, yang pernah saya sampaikan riwayat pada bahasan-bahasan awal, seorang yang pengen meluk baginda Rasulullah itu. Uqasah itu ketika perang pedangnya patah di perang Badar itu. Nah, ketika pedang itu patah, kemudian Rasulullah memberikan ranting pohon, dikasihkan pada Uqasah bin Milhan ini. Nah, ketika diayunkan, ini bagian dari mujizat baginda Rasulullah. Begitu diayunkan, ternyata berubah jadi pedang. Dan mulai saat itu Uqasah perang tidak pernah meninggalkan pedang ini karena merasa ini pedang mukjizat. Dan bahkan kemudian sepanjang peperangan itu dipakai dan baru meninggal syahid ketika yakni Uqasah bin Milhan perang melawan orang-orang murtad, yakni perang Riddah namanya. Itu setelah baginda Rasulullah pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ini pedang itu begitu diayunkan, asalnya kayu itu berubah jadi pedang. Itu bagian dari mujizat. Perang Badar banyak sekali mujizat yang ditunjukkan oleh Allah untuk baginda Rasulullah. Di antaranya adalah apa? Pertolongan Allah turun, yakni Jibril dengan pasukannya.
turun. Jibril dengan pasukannya turun. Pasukan malaikat dipimpin Jibril, pasukan kaum muslimin dipimpin baginda Rasulullah. Jibril datang dengan menggunakan kuda namanya Haizum. Dia punya kuda, sebutannya Haizum. Dia pacu itu, ya Haizum. Jadi untuk bergerak menyerang orang-orang kafir Quraisy. Jumlah kaum muslimin tidak banyak, cuman 300. 300, musuh ribuan orang, coba bayangkan. Ala kulli hal Allah memberikan kemenangan pada kaum muslimin. Dan itu berlanjut ceritanya. Dendamnya orang kafir itu luar biasa karena perang pada Badar ini kalah. Perang Badar ini kalah. Akhirnya nginjem. Dan itu terjadi pada perang Uhud. Kaum muslimin sempat kalah ceritanya pada perang Uhud. Dan itu pelajaran mahal untuk kaum muslimin. Nah, pada perang Uhud inilah kemudian perang ini Sayyidina Ali menggunakan Zulfikar. Karena Rasulullah menghadiahkan pedang ini untuk Sayyidina Ali, kemudian terlibat pada perang Uhud. Nah, perang Uhud ini, ya Allah, ya Rabb, banyak kisah, banyak yang gugur. Paman-paman beliau, orang-orang kasih beliau semua, banyak yang gugur. Banyak yang gugur pada perang Uhud ini. Ya. Dan, Masya Allah, karena orang-orang kafir Quraisy dendam banget atas kekalahan perang Badar itu, perang Uhud itu pembalasan. Istilahnya begitu. Dan pada perang Uhud inilah kemarin kalau kita cerita tentang orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay itu kembali pulang dengan 300 orang yang dibawa. Membelot. Coba bayangkan. Orang munafik ini bahaya sekali. Berangkat dari Madinah, mereka musyawarah, gimana? Kita tunggu orang kafir Quraisy di Madinah atau di luar kota Madinah? Di luar kota. Mayoritas sepakat luar kota. Akhirnya kemudian semua berangkat ke Uhud. Nah, ternyata sampai di Uhud itulah Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik itu, tokoh orang munafik, ngajak orang-orang balik pulang. Kurang ajar. 300 orang gembosi kaum muslimin. Tapi tetap kaum muslimin kemudian perang bersama Rasulullah. Dan pada sesi awal perang Uhud itu menang, tapi pada sesi berikutnya kalah. Ada 2 sesi peperangan. Ya, ada 2 sesi peperangan. Kekalahannya diantaranya faktor ketidakdisiplinan beberapa sahabat yang dipasang oleh Rasulullah di atas bukit Uhud, pasukan pemanah untuk mengamankan pasukan yang ada di bawah dan menjaga orang-orang kafir Quraisy itu membokong dari belakang. Pada awal pertempuran itu menang. Begitu kemudian orang-orang kafir Quraisy meninggalkan banyak pampasan perang, para sahabat ngumpulin. Nah, yang di atas itu tertarik juga, pengen turun ikut ngumpulin pampasan perang. Padahal Rasulullah mewasiatkan apapun keadaannya jangan turun. Ternyata ini strategi yang luar biasa orang Quraisy. Dia menghindar lari, nggak taunya dia balik membokong dari arah belakang karena tahu pertahanan di atas itu tidak ada. Yang jaga kaum muslimin yang di atas dengan panah itu tidak ada. Muter balik nyikat kaum muslimin. Dan kaum muslimin sampai kocar-kacir, sampai itu muncul isu kaum muslimin itu sempat lemah karena apa isunya Rasulullah meninggal dan sebagainya. Sampai Rasulullah giginya itu rompal di situ perang Uhud. Hamzah itu juga gugur di situ. Hamzah bin Abdul Muthalib, Sayyidul Suhada Hamzah wa rajulun, dan Rasulullah mengatakan panglimanya, penghulunya para suhada adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Banyak yang gugur, termasuk adalah seorang Mus'ab bin Umair, jadi diplomat ulung yang pertama diutus oleh Rasulullah ke Madinah, itu juga gugur pada perang Uhud. Ini perang Uhud, ya. Dan ini pelajaran penting bagi kaum muslimin. Nah, pedang ini menjadi senjata utama. Nah, ini Zulfikar, kemudian dipakai oleh Sayyidina Ali sampai Sayyidina Ali wafat. Akhirnya kemudian pedang itu hilang entah kemana. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada riwayat yang bisa dipastikan kebenarannya tentang pedang Zulfikar ini. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku pamer pedang Rasulullah ini Zulfikar, itu palsu semua, replika, duplikat semua. Dan itu saking melekatnya dengan pribadi Sayyidina Ali, tulisan di pedang Zulfikar, di blade-nya itu ada grafir tulisannya la fata illa Ali, la saif illa Zulfikar. Tidak ada pemuda kecuali Sayyidina Ali dan tidak ada pedang kecuali pedang Zulfikar. Karena menghebatnya pedang Zulfikar. Tajamnya luar biasa. Tajamnya luar biasa. Nah, ini kisah tentang Zulfikar. Kemudian yang keempat, itu ada pedang baginda Rasulullah namanya Hataf. Hataf. Ini ghanimah dari Bani Qainuqa juga. Itu seperti Al-Batar, tapi lebih panjang.
lebih panjang dibanding Al-Batar. Ya. Kemudian yang kelima, pedang Qal'i atau Qul'i namanya, pedang Qul'i. Ya. Ini pedang yang panjangnya 100 cm dan di situ ada grafir tulisan yang diukir. Ya, ini adalah pedang mulia dari rumah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadas Saifus Sarib min baiti Muhammad SAW, min baiti Nabi Muhammad SAW. Itu bisa dilihat di gambar, cuman tidak kelihatan. Kalau pengen tahu ya umroh, jalan-jalan ke Turki, ke Tokapi, banyak sekali peninggalan di sana. Mungkin dengan bisa umroh, amin. Kemudian ada pedang namanya Qadib. Qadib. Ini lebih panjang ini, sekitar 100 cm juga, sarungnya kulit, dan itu ada ukir-ukirannya. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan nama Muhammad pada pedang bagian atas yang dekat dengan handle, yang dekat dengan gagang. Ya. Ini namanya Qadif. Tidak disebutkan riwayatnya dari mana. Ya. Dan ini biasanya tidak dipakai perang sama Rasulullah untuk pedang yang namanya Qadif ini. Ini hanya dipakai kalau pergi safar, hanya untuk pertahanan, jaga-jaga. Jadi kalau orang Jawa dibilang sikep. Dia punya keris. Biasanya kalau sikepnya orang Jawa itu kecil, keris kecil. Biasanya untuk perempuan, para permaisuri atau kemudian keluarga raja kalau keluar itu punya sikep. Dalam sejarah raja-raja zaman dulu pasti punya sikep. Senjata rahasia yang ya bisa kemudian bentuk keris kah, atau kemudian kalau di Bugis itu namanya bade. Jadi macam-macam. Kalau orang Aceh namanya rencong, ya. Kalau orang Jawa keris, atau kemudian tusuk konde ini juga senjata. Biasanya tusuk konde, rambut digelung-gelung-gelung, diincep di tusuk konde. Nah itu bisa juga untuk senjata. Itu sikap. Nah ini pedang. Orang Arab tidak pakai pedang kecil gitu, enggak. Pedang kecil tidak untuk perang. Tidak untuk perang, tidak untuk pertahanan, jarang. Mereka tetap pakai pedang karena memang simbol laki-laki itu adalah pedang. Ya, kalau simbol petani, canggul. Ada tugu tani itu ya bawa canggul gitu. Kalau tugu tani nggak ada canggulnya itu diragukan. Tugu tani Jakarta itu diarah ke Gambir itu ada canggulnya. Nah, kalau disebut tugu tani, patungnya nggak pakai canggul, bukan tugu tani, tani nganggur itu. Ya, Qadib. Qadib. Kemudian ada pedang yang ketujuh, yakni Mihdam. Ini lebih pendek, 97 cm. Ya, dan ini juga dihadiahkan pada Sayyidina Ali. Dan ada riwayat ini diambil dari wilayah Suriah, pedang ini. Kemudian ada pedang yang ke-8 namanya Ad-Dab. Ini milik Rasulullah Muhammad SAW dari sahabat sebelum perang Badar. Rasulullah dapatkan sebelum perang Badar, hadiah dari para sahabat. Ya. Dan ini ada sekarang di Museum Hussein, Masjid Hussein Kairo di Mesir. Kemudian yang 9 ada yang namanya Rasub. Ini yang paling panjang, pedang baginda Rasulullah paling panjang, 140 cm. Yang digrafir dengan emas. Dan ada namanya Ja'far bin Shadiq. Ada tulisan grafirnya Ja'far bin Shadiq. Ini sekarang di Museum Tokapi juga. Nah, pedang yang lain, kalau dalam riwayat disebutkan ada sekitar 11, ada yang namanya Samsamah. Kemudian ada yang namanya Al-Lahif. Al-Lahif. Tapi dari sekian pedang yang masyhur itu adalah pedang Zulfikar. Ini Masya Allah, Masya Allah. Dan pedang itu tidak menjadi warisan siapapun, karena dimasukkan dalam Baitul Mal. Pedang baginda Rasulullah itu. Ya, Ali tidak mendapat warisan. Jangan salah. Kalau Anda baca sejarah, penulisannya keliru. Ali mendapatkan warisan pedang, atau Rasulullah mewariskan pedang itu pada Sayyidina Ali. Yang disebut dengan waris itu kan kalau Rasulullah sudah meninggal, baru itu menjadi warisan. Tidak, Rasulullah menghadiahkan. Zulfikar dihadiahkan. Dihadiahkan. Ya, Al-Ma'sur dihadiahkan. Termasuk pedang yang ketiga ini juga dihadiahkan pada Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali ini ya mantu, ya saudara sepupu, dan beliau memang ahli dalam bermain pedang, dan ini sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini tentang pedang-pedang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Fungsinya lebih banyak adalah untuk jihad fisabilillah, untuk li'ila kalimatillah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallah alam bisawab. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Apakah di zaman Nabi dulu juga ada nilai senjata yang bermakna mistis di zaman kerajaan dapatkan Itu pertanyaan hanya muncul dari orang Indonesia karena kebanyakan nonton sinetron. Ada pedangnya siapa tadi, Naga Puspa. Iya. Atau kebanyakan nonton film China ya, film Cina, pedang-pedang yang dari siluman macam-macam itu. Tidak ada. Orang-orang Arab sebenarnya banyak yang rasional. Pedang itu ukurannya adalah ketajaman. Makanya kemudian ada konser tajam-tajaman pedang. Ukurannya adalah yang bisa membelah, ya ini kain yang dari sutra. Sutra itu sekuat-kuat bahan untuk kain. Kalau kemudian dilempar ke udara bisa ditebas dengan pedang, maka itu ukuran pedangnya luar biasa tajamnya. Dan Suriah itu memang terkenal kemampuan mereka membuat pedang, orang-orang Suriah, pedang Suriah. Demikian juga tentang soal harga terkait dengan ketajaman, bisa ratusan juta. Saya lihat itu Jerman atau orang Suriah itu kadang bikin pisau itu yang modelnya agak panjang, satu biji 300 juta. Karena tidak ada yang lain dia bikin. Dan itu tajamnya luar biasa. Kalau saya punya banyak golok itu hampir 10, sekarang berkurang berapa. Itu ukurannya kan kertas doang. Nah kalau kemudian ukuran dari apa tadi? Sutra ya nggak sanggup, karena sutra ini kuat. Makanya anti peluru diantaranya bahannya adalah Kevlar. Kevlar itu sutra. Sutra itu kuat banget. Kalau rompi itu dari bahan diantaranya bahan sutra. Kalau ditembak peluru itu musrah dong, nggak bisa tembus. Nah itu kalau pedang itu bisa motong sutra itu luar biasa tajam. Ini dan harganya juga mahal. Dan setiap wilayah atau negara itu para pandai besinya banyak bereksperimen untuk menemukan bahan yang paling bagus dan teknik untuk membuat yang paling bagus agar kemudian bisa menjadi senjata yang paling tajam. Yang paling enak itu enggak perlu tajam-tajaman tuh keris. Yang penting lincip gitu, bisa nusuk. Oh, dikut gitu. Kerisnya orang Jawa. Urusan mistik itu orang-orang Jawa, orang Indonesia. Kalau di sana, kalau ini cerita tentang kemujiatan, ya ada berapa pedang itu yang dihadiahkan Rasulullah pada sahabat itu bisa nyala. Kalau malam bisa terang. Itu kemujiatan baginda. Seperti yang dipegang oleh Ukasha bin Milhan itu mukjizat itu. Pedang mukjizat. Tapi kemudian orang berebut nyembah pedangnya Ukasha gitu. Jadi pedangnya itu mukjizat Nabi. Kemujizatan Nabi diakui, kita iman pada kemujizatan Nabi. Dan kemujizatan Nabi banyak sekali. Banyak sekali. Allah mengendaki di saat kemudian kaum muslimin membutuhkan, di antaranya contoh, tidak ada air untuk wudhu. Sahabat pada melihat dari jari jemari beliau celah-celah ini keluar air untuk dipakai wudhu para sahabat. Itu mukjizat dan banyak kemujizatan Nabi. Banyak kemujizatan Nabi. Banyak sekali. Dan itu di luar nalar sudah. Tapi kemujizatan semua itu di hadapan Quran tentu berbeda. Karena kemujizatan utama seorang Muhammad bin Abdullah adalah Al-Quran. Kalau sekiranya model mukjizat utamanya itu model kesaktian, waduh bahaya kalau ada dukun lebih sakti. Dikatakan mukjizat itu kalau nggak ada sesuatu yang bisa mengalahkannya. Itu baru disebut dengan mukjizat. Dia mengalahkan segala sesuatu. Karena ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini itu orang tidak bisa membedakan kadang-kadang antara mana itu karomah dari Allah dengan apa yang disebut dengan istidrat, yakni setan. Ya. Kadang-kadang jadi orang-orang itu baru melihat keris bisa berdiri saja udah dianggap, waduh, loh keris bisa berdiri emang bisa nyangkul dia. Disuruh nyangkul juga gak bisa gitu loh. Makanya santri-santri yang kadang-kadang yang aneh-aneh itu ceritanya hal-hal yang klenik-klenik gitu.
Oh kiainya punya khodam, nah dianggap kiai punya khodam ini sakti ini luar biasa, kenceng. Bocah-bocah itu.